Selamat pagi pemirsa. Peta persaingan di Pilpres pemilihan Presiden 2024 semakin jelas untuk dibaca setelah PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dengan pencalonan Ganjar, dua kandidat hampir pasti didapat. Kontestan tentu saja masih mungkin bertambah tergantung pada dinamika politik yang juga masih sangat dinamis. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 25 April 2023 dengan tema Menimang Capres bersama saya Leonard Samosir. Dan para pendengar juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah tahu mau mencoblos siapa 2024? Ya, kita belum tahu lah. Belum tahu ya? Kita mau menimang-nimang dulu. Ditimang-timang. Tim yang biasanya ditimang itu kan bayi ya, Bang, ya, yang belum bisa menentukan sendiri. Tapi ini kan adalah calon presiden ini, Bang Elman. Capres juga harus ditimang-timang. Harus ditimang juga. Ditimang dan mungkin ditimbang, mungkin begitu ya? Timbang, prototin. Oke. Sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini terkait dengan situasi terkini di negara Sudan. TNI kawal evakuasi WNI. Ini adalah headline media Indonesia untuk pagi ini. Ini ada berapa ya? Cukup banyak ya, Bang, ya, WNI di Sudan. Ada 1.200 orang. 1.200. 1.200, cukup besar. Dan itu sudah dievakuasi atau sedang diupayakan untuk bagaimana? Sedang diupayakan. Jadi mungkin tidak mudah. Ya. Karena paling mungkin dalam waktu dekat ini kalau menurut pernyataan dari TNI ya sekitar 290-an dulu tahap pertama. Dan ini kan mau dievakuasi dulu sampai ke Jeddah kan. Iya. Terdekat soalnya. Menggunakan pesawat TNI. Pesawat TNI. Ya, saya pikir ini menurut saya sih TNI cukup tanggap ya. Pemerintah cukup tanggap lah. Cepat ya. Cepat. Dari 1.200 orang. Iya. Warga negara kita sana itu satu pun tidak boleh itu cedera, tertinggal ya. Tertinggal. Ya. Ini mudah-mudahan cepatlah. Oke. Kembali ke tanah air. Ini bentuk lain lagi dari perlindungan warga negara oleh pemerintah ya. Kita apresiasi lah pemerintah dan TNI. Ya. Ini bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah harus menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia. Kita doakan supaya 1.200 WNI tidak satupun yang tertinggal, begitu. Betul. Ya, Bang Elman ya. Baik, kita tinggalkan berita itu ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1, ini terkait dengan arus balik. Anda yang sedang balik mungkin akan juga harus mengetahui. Pastikan saldo e-tol cukup. Ini kartu elektronik untuk pembayaran tol. Ini kenapa diingatkan khusus ini, Bang Elman? Ya, karena memang salah satu penyebab kemacetan itu, crowded itu di tol itu memang karena e-tolnya tidak cukup. Kurang saldonya? Ya pokoknya kurang, tidak cukup. Waktu membayar jadi tidak bisa buka palang begitu. Tidak bisa. Oh. Nah, padahal kalau tiap orang mengisi ulang di pintu gerbang minimal 1 menit. Iyalah, karena prosesnya butuh waktu. Nah, kalau misalnya 1.000 kendaraan, 1.000 menit. 1.000 menit. Kalau 2.000 kendaraan, 2.000 menit. Nah ini kerjasama ini harus dipahami oleh seluruh para pemudik ya. Jadi jangan kita hanya menyalahkan petugas di lapangan, tetapi kita sendiri yang salah. Jadi sebelum masuk tol, periksa dulu e-tolnya. Ada isi nggak? Misalnya kalau dia dari Semarang, maka diperlukan minimal 400.000 baru nyampe di Jakarta. Nah, kalau dia misalnya dari Solo, kalau dia misalnya dari Boyolali, dia dari Surabaya, lebih mahal lagi. Nah, dan seterusnya. Kalau nggak ada uang, jangan masuk tol. Karena ada juga jalan alternatif. Betul. Jadi memang ini harus diberikan kerjasama yang baik ya, Bang. Harus. Jadi kita jangan hanya menyalahkan pemerintah, polisi lalu lintas, tidak becus. Padahal pemudiknya yang tidak becus. Ya, ini harusnya belajar juga dari para pemudik yang menyeberang di Merak Bakauheni. Di tahun ini, Bang, dikatakan bahwa lebih dari 95% itu sudah taat untuk membeli tiket sebelum sampai di penyeberangan. Di Merak. Karena itu kan harus online kan? Belinya online. Nah, itu harusnya sih
kalau di Merak Bakauheni bisa begitu, masa pemudik dari Sumatera lebih dewasa itu dia. Memang harusnya bisa lebih rela ya untuk mempersiapkan diri. Kita harapkan para pemudik yang sekarang sedang balik benar-benar memperhatikan soal saldo e-tol ini. Kita ke berita selanjutnya, Bang Elman dan pemirsa, di halaman 2, di halaman dalam harian Anda. Pemirsa, mungkin Anda juga merasakan di hari-hari belakangan ini cuaca panas sampai bulan Mei. Ini bagaimana nih Bang Elman? Apakah memang kita bisa benar-benar bertahan terhadap cuaca panas ini atau seperti apa? Ya, memang karena ini kalau di negara tetangga kita ini kan sampai 50 derajat. Setengah matang. Panas kan ini. Iya. Lu rasa bisa ikan di laut pun bisa menggelepar ini kan. Betul. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati. Jadi ini panas ekstrim. Iya. Artinya kalau kita mau bepergian, bepergianlah di pagi hari. Iya. Supaya akan mengurangi kan gitu kan. Mengurangi exposure ya kepada panas ini. Nah, kalau tidak penting-penting amat, jangan keluar. Jadi ini memang kita nggak ada jalan lain. Iya. Karena kita nggak mungkin mengharapkan hujan kan. Iya, untuk hari-hari ini ya. Nah, sampai bulan Mei. Jadi kita harus ada kerjasama supaya tidak menimbulkan masalah baru. Ini kan apa namanya itu kan, ini alam kan. Betul. Nggak bisa kita lawan ini. Dan kalau dilihat di informasi di berita ini Bang, cuaca ekstrim ini sudah menyebabkan di India 11 orang tewas Bang. Ini tidak main-main ini. Mudah-mudahan di kita kan baru sekitar 30-an kan. Iya. Belum sampai 40. Betul. Jadi mudah-mudahan kita lebih kuat lah. Iya. Ini ada beberapa kota disebutkan, ada di Ciputat, Tangerang Selatan, ada di Kapuas, Hulu, di Kalimantan Barat. Ini serius, jadi tolong kita benar-benar memperhatikan masalah ini. Dan mungkin juga kita ingatkan untuk lebih banyak minum ya Bang ya, supaya tidak dehidrasi ya. Betul. Oke, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Menimang Capres. Tadinya saya pikir judulnya Menimbang Capres, tapi kenapa kemudian dikatakan bahwa Menimang Capres ini, Bang Elman? Ya kalau diteruskan sebetulnya kan menimbang. Iya. Kan gitu kan, mempelototin. ini kan sebetulnya ini tahapannya kan. Tapi sekarang kita menimbang kan gitu kan. Memang sekarang sih begitu PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo bakal capres dari PDIP. Nah, ini kan semakin jelas. Nah, semakin ada kepastian kan gitu kan. Karena kalau bacalek dari PDIP kan praktis aman. Karena dia cukup satu sendirian bisa mencalonkan. Nah, tambah lagi ada Anies yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem, Demokrat sama PKS, itu juga hampir aman. Karena cukup. Mudah-mudahan tidak berubah kan gitu kan. Nah, sekarang ada dua bakal calon presiden. Nah, kalau melihat yang sudah terjadi ini, begitu Bu Mega langsung menggunakan kalau ibarat main catur dia gunakan kuda, plak, skak nih kan gitu kan. Udah langsung orang pun terhanyah, kaget. Dari eskalasi selama ini yang ini udah langsung buyar ini. Jadi semakin terarah. Nah, tarik menarik selama ini udah terarah nih. Sekarang siapa yang mau kemana kan gitu kan. Nah, siapa yang mau ke PDIP? Tentu yang dekat-dekat. Siapa yang tetap bertahan di KIB? Siapa yang bertahan di Koalisi Indonesia Raya? Dan kalau yang dari koalisi perubahan, kalau hitungan saya tetap bertahan. Anies Baswedan ya maksudnya. Nggak akan berubah. Nambah bisa iya gitu. Jadi ini semakin bagus buat kita. Kenapa semakin bagus? Semakin cepat sebetulnya kita tahu siapa bakal calon presiden kita, semakin bagus buat rakyat karena kita diberi waktu untuk mempelototin siapa sebetulnya ini. Katakanlah Pak Ganjar ini, siapa Anies ini, siapa misalnya kalau jadi Prabowo, siapa Prabowo, rakyat akan mempelototinnya. Yang kita ingatkan jangan sampai menggunakan kampanye hitam. Jadi mempelototin di sini, mempelototin yang memang kalau memang benar dia dulu bagus, ya kenapa tidak? Kalau memang jelek, ya untuk apa juga? Kan untuk menelaah lebih sungguh-sungguh ya, bukan hanya sekedar image atau persepsi yang selama ini terbangun. Pokoknya kita tidak mau calon presiden hanya karena
persepsi atau pencitraan Ya. real. Ya. Ini memang yang kita harapkan untuk membangun bangsa dan negara, Baik. bukan untuk menghanyutkan negara ini. Gitu. Oke. Kita akan bahas itu ya Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 25 April 2023, menimang Capres. Menimang Capres. Peta persaingan di Pilpres 2014 semakin jelas untuk dibaca setelah PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pencalonan lebih awal itu pun baik, sangat baik, untuk memberikan lebih banyak waktu kepada rakyat guna menimbang pilihan terbaik. Pencalonan Ganjar diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April lalu. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri spekulasi yang lama berkembang perihal siapa kandidat dari Partai Benteng Moncong Putih, apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Dengan pencalonan Ganjar, berarti secara de facto sudah ada dua bakal capres. Ganjar menyusul Anies Rashid Baswedan yang lebih dulu dicalonkan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ada pula Prabowo Subianto yang diusung oleh partainya, Partai Gerindra, tapi belum secara resmi dideklarasikan. Skenario awal, Prabowo juga didukung PKB yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada lagi Koalisi Indonesia Bersatu, besutan Partai Golkar, PAN, dan P3. Calon yang sempat diusulkan ialah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Namun, koalisi ini terkesan paling gamang untuk terus menjalin kekuatan. Mereka masih rajin bermanuver, termasuk sempat menginisiasi terbentuknya koalisi besar yang belakangan ambyar setelah PDIP memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dengan pencalonan Ganjar, dua kandidat hampir pasti didapat. Kontestan tentu saja masih mungkin bertambah, tergantung dinamika politik yang juga masih sangat dinamis. Kita tak perlu terlalu mempermasalahkan jumlah capres. Akan lebih baik memang jika Pilpres diikuti lebih dari dua pasangan karena akan mereduksi tensi polarisasi. Namun, kalau akhirnya Pilpres hanya menyodorkan dua pasangan pun tak soal. Yang paling penting ialah bagaimana memastikan kontestasi berkualitas. Itulah tugas kita semua sejak sekarang. Pilpres akan berkualitas jika capres, partai pengusung, penyelenggara, pemerintah, dan tentu saja masyarakat cerdas. Bagi elit, kecerdasan capres dan partai pengusung bisa diwujudkan dengan komitmen untuk bersaing secara sehat. Menghindari kampanye hitam adalah salah satu bentuk kecerdasan itu. Mengubur dalam-dalam ujaran kebencian dan hoaks, lalu mengedepankan semangat persatuan, ialah bentuk lain dari cara berkompetisi yang sehat. Kita yakin para elit paham hal itu. Tinggal bagaimana mereka tidak lagi menyembunyikan pemahaman itu di balik terlalu tingginya ambisi untuk berkuasa. Bagi penyelenggara, Pilpres akan bermutu jika mereka profesional, penuh integritas, dan adil. Pun buat pemerintah yang semestinya berdiri di tengah, tidak condong, apalagi terang-terangan berpihak dan membantu pihak tertentu. Peran rakyat juga sangat menentukan. Pilpres akan membuahkan hasil gemilang jika rakyat berpikir cemerlang. Memilih presiden berdasarkan rekam jejak calon bukan atas dasar kebencian dan sentimen pribadi adalah cara berpikir yang cemerlang itu. Kita boleh bersyukur bisa leluasa mencermati rekam jejak para capres karena mereka sudah dicalonkan jauh-jauh hari. Saatnya kita menelanjangi kinerja mereka, komitmen mereka, kapasitas dan kualitas mereka dalam memimpin rakyat, mensejahterakan rakyat. Rekam jejak ialah tolak ukur paling sahih untuk menilai capres. Jangan menilai calon berdasarkan persepsi, karena persepsi sangat subjektif, tergantung siapa yang mempersepsikan. Ada yang distigma intoleran padahal kenyataannya sangat toleran. Ada yang dipersepsikan sangat dekat rakyat padahal realitasnya tidak demikian. Memilih karena persepsi jelas berbahaya.
Kini kita punya banyak waktu untuk menghindari hal itu. Kita punya lebih banyak waktu untuk menimbang capres sebelum meminangnya nanti. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan. Mas Bakir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Bakir, kalau kita melihat sekarang, sudah ada dua nama ya yang disebut akan menjadi bakal calon presiden. Mungkin bertambah dengan kalau misalnya Pak Prabowo menjadi bakal calon presiden. Pertanyaan saya adalah kalau Anda lihat di 2024 nanti, orang Indonesia akan menjadi pemilih-pemilih yang rasional, yang benar-benar melihat rekam jejak, tapi juga melihat sesungguhnya, bukan hanya sekedar image atau keyakinan dirinya, atau memang akan tetap menjadi orang-orang kebanyakan yang emosional, melihat tidak dengan mata tapi dengan hatinya saja, dengan perasaannya. Bagaimana Mas Bakir? Pertama, kalau kita berangkat dari pengalaman yang lalu, sebenarnya lebih pada aspek emosionalitas, dalam arti bahwa pertimbangan di dalam memilih itu tidak terlalu kuat pada alasan yang rasional, misalnya tentang rekam jejak misalnya. Ini banyak faktor, Mas, kenapa terjadi seperti ini. Bisa jadi juga karena informasi yang tersedia bagi masyarakat itu tidak terlalu lengkap, tidak terlalu sempurna. Yang pertama. Yang kedua, pada level elit, misalnya pada partai politik yang dikembangkan pada aspek bukan pada kapabilitas ansih, tapi lebih pada kesan yang dimunculkan. Persoalan kesan ini kan tidak selalu berkorelasi dengan rasionalitas, tapi juga emosionalitas. Ini menjadi beberapa faktor yang bisa jadi nanti ke depan masih mewarnai. Walaupun ini juga harus dimulai terutama oleh partai politik, oleh elit untuk mengembangkan semacam pendidikan politik bagi masyarakat di dalam memilih calon pemimpin, bakal calon presiden misalnya. Jadi tidak sekedar pada popularitasnya, tetapi apa sih yang mereka punya para calon ini untuk kemudian menjadikan masyarakat optimis terhadap calon pemimpinnya. Optimisme ini penting karena inilah yang akan maju partisipasi yang sesungguhnya, bukan mobilisasi. Karena kalau yang dikembangkan emosionalitas biasanya lebih pada mobilisasi, dan ini kurang bagus dalam pendidikan politik jangka panjang. Mas Bakir, sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya cenderung malas mencari tahu, termasuk capres ini ya, baca pres. Itu kalau Anda setuju atau tidak ya? Kalau kita berangkat dari misalnya ya tingkat partisipasi masyarakat yang relatif bagus, ini sebenarnya potensi untuk dikelola secara baik, lagi-lagi oleh partai politik. Kenapa saya bertaruh pada partai politik? Karena sampai sekarang khususnya untuk calon pimpinan nasional itu pintu masuknya hanya lewat partai. Karena itulah partai menjadi pintu yang sangat strategis untuk memastikan arah pendidikan politik masyarakat kita. Apakah yang dikembangkan pada aspek rasionalitasnya atau emosionalitasnya? Apakah pada mobilisasi yang mereka mungkin dapat keuntungan yang sifatnya sementara dan jangka pendek, atau memang yang ingin didorong adalah partisipasi, di mana masing-masing individu betul-betul independen meyakini bahwa dirinya itu punya kekuatan untuk melakukan perubahan dalam konteks kehidupan bernegara. Mas Bakir, ini pertanyaan terakhir Mas, kalau melihat kondisi pemilih Indonesia dan juga orang-orang yang kita sudah dengar disebut-sebut sebagai bakal calon presidennya kan nanti setelah ditetapkan KPU bulan Oktober ya. Kalau Anda lihat kondisi sekarang Mas Bakir, yang paling penting dilakukan oleh bakal calon presiden adalah benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk rakyat, atau benar-benar melakukan pencitraan yang baik untuk rakyat. Bagaimana Mas Bakir? Sebenarnya keduanya nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya mereka punya kinerja yang baik, maka otomatis dia punya citra. Tinggal sekali lagi bagaimana mengkomunikasikan
kinerja yang mereka punya, kerja-kerja yang mereka sudah lakukan, betul-betul komunikasikan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak sekedar mengetahui lewat isu-isu atau informasi yang dikemas tapi konkret pada aspek komunikasi langsung. Jadi mereka harus betul-betul komunikasi dengan masyarakat pada level. Memang pekerjaan yang luar biasa karena wilayah kita yang sangat luas, masyarakat kita yang beragam, tapi itulah konsekuensi kepemimpinan ke depan. Mereka harus menyapa betul masyarakat dengan tingkat keragamannya, baik secara budaya, agama, dan lainnya. Baik. Terima kasih pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Bakir. Bang Elman, pertanyaannya adalah, kalau melihat realita pemilih Indonesia, itu menjadi pemilih-pemilih yang emosional semata, melihat orang berdasarkan image, kesan selama ini, pencitraan, mungkin lewat sosial media, atau sekarang tahun 2024 kita akan melihat lebih banyak masyarakat Indonesia yang lebih rasional, melihat orang itu bukan hanya sekedar image atau kesannya saja, tapi benar-benar mencari tahu apa yang sudah dilakukan selama ini, bagaimana sikap-sikapnya terhadap hal-hal penting bangsa ini. Itu akan seperti apa kalau Bang Elman lihat? Iya, sebetulnya kalau saya pernyataannya Mas Bakir itu ada benarnya. Yang mana tuh, Mas? Ya, artinya ya masyarakat kita ini kan tidak sepenuhnya rasional kan gitu kan. Belum cukup rasional. Belum cukup rasional. Oke. Jadi dan itu masih akan terbawa pada 2024. Jadi kan mereka akan tetap melihat ya citranya dulu gitu kan. Persepsi ya. Persepsinya dulu. Dan kenapa? Itu juga sudah dimulai oleh partai politik ya. Ya. Partai politik juga seringkali tidak rasional. Jadi bayangkan partai politik mestinya harus lebih dulu rasional. Mestinya mereka harus memilih siapa sebetulnya yang betul-betul bisa kita percaya kan itu. Bukan yang populer saja. Bukan yang populer saja. Kan oleh karena itu kan memang lihat dulu kinerjanya. Iya. Kan kalau apalagi dia pernah mimpin, kinerjanya dulu gimana? Tapi kan nyatanya kan tidak. Tetap lihat wah ini elektabilitasnya tinggi nih. Itu kan salah satu pencitraan kan. Apa benar atau tidak kita nggak tahu. Kalau bicara tentang kinerja Bung Leo, saya teringat kinerjanya Ali Sadikin, Gubernur Jakarta. Ketika dia Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang tidak mengakui kinerjanya Ali Sadikin? Bang Ali, mau miskin, mau kaya, mau rakyat biasa, rakyat yang mapan, semua mengakui kehebatannya Ali Sadikin. Tapi faktanya kan dia tidak bisa jadi pemimpin. Maksudnya? Ya, faktanya dia tidak bisa juga jadi presiden Republik Indonesia. Oh, maksudnya untuk karir lagi lanjut. Oke. Dan waktu itu dia mendadak juga diberhentikan kan. Hanya karena pemilu 77 kan gitu kan. Jadi itu yang saya mau katakan, memang kalau kita mengharapkan rasional, kita pun tidak rasional. Pemimpin kita juga seringkali tidak rasional. Pemimpin politik, kan itu masalahnya. Iya. Apakah memang kita adalah bangsa yang suka dengan pencitraan saja? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pemirsa Metro TV
Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Leo. Waalaikumsalam. Bang Herman Sergi. Ya, silakan langsung ya Pak. Ya. Volume televisinya boleh dimatikan saja Pak, supaya tidak bergulung. Ini volume televisinya dimatikan saja Pak. Ya. Baik, sekarang Ya. gimana? Sudah, lebih bagus. Silakan Pak Bion, langsung pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Terima kasih Silakan. Bung Leo, Bang Herman Ya. Sergi. Jadi Ya. begini, di era 2024 kita masuk momen pemilihan presiden demokratis. Capres adalah bagian dari sebuah pemilihan terhadap partai politik tentunya yang akan mengajukan calonnya. Ya. Ada 3 partai yang sudah mempunyai calon, yaitu Mas Anies Baswedan, lalu Ibu, kebetulan saya kader Marhain, menurunkan Mas Ganjar. Dari sisi lain, ada satu lagi yang akan keluar, yaitu Mas Prabowo. Coba digagas dengan adanya koalisi besar. Ya, Saya yakin koalisi besar ini akan remuk. Karena apa? Karena Ketua Umum DPP Golkar juga menginginkan jadi capres. Oke. Nah, sementara Mas Prabowo akan maju dari partainya menjadi capres. Menurut Anda Pak Bion, Indonesia... setelah kita melihat ada nama-nama yang diumumkan, dan waktu kita masih kurang lebih 10 bulan menuju pemilu 2024 bulan Februari, itu cukup tidak untuk masyarakat benar-benar menimang yang mana yang harus dipilih di bulan Februari 2024 itu Pak Bion? Nah, baik Mas Bung Leo. Jadi pengalaman politik kita bahwa rakyat ini sudah memahami tentang demokrasi. Oke. Pertama adalah parameter kita geopolitik. Mas Ganjar atau siapa saja, karena saya mendukung Mas Ganjar sekarang, akan memetakan wapresnya. Tentu geopolitik. Nah, Pulau Jawa ini adalah pulau yang memberikan kontribusi suara terbesar di Indonesia. Pak Bion, mohon dipadatkan saja Pak pendapat Anda Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi intinya kan menimang capres nih. Kalau muncul 3 capres, saya tetap berkeyakinan bahwa Mas Ganjar ini akan keluar jadi pemenang. Saya yakin baik. itu. Pendapat Pak Bion seperti itu. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Ramadan. Terima kasih kesempatan silakan, baik menimang capres untuk 2024. Ya. Tadi dibahas di media tentang rekam jejak. Pak Herman, pertanyaan besar saya itu, dari mana pemilih kita tahu rekam jejak ketiga capres kita itu? Nah, dari situ saya bermohon kepada media massa supaya rekam jejak para capres kita ini memang bisa disebarkan lewat media massa agar informasi ini valid, tidak ikut-ikutan memilih. Contoh Pak Leo seperti ini. Ada gubernur kita yang berhasil Jawa Timur dan Jawa Barat menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini kan rekam jejak yang baik untuk diketahui oleh masyarakat banyak. Dia bekerja untuk masyarakat dan untuk rakyatnya sendiri. Tentu media menjadi titik tolak dan titik ukur bagi masyarakat untuk tahu rekam jejak capres kita ini supaya tidak ikut-ikutan memilih. Jadi rekam jejak disodorkan di media dan dibahas secara detail, itulah bakal kita pilih di masa yang datang. Terima kasih Metro untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Marten di Kalimantan Barat. Pak Marten, selamat pagi. Pagi Pak Leo, pagi Pak Saragi. Selamat pagi Pak Marten, silakan Pak pendapat Anda singkat padat saja. Jadi saat ini ada 3 nama yang muncul untuk capres. Tapi yang paling penting Pak Leo dan Pak Saragi dan seluruh rakyat Indonesia pilih yang terbaik dari 3 yang muncul saat ini.
Sebenarnya Pak Leo dan Pak Saragi, Metro TV, yang muncul sebenarnya yang harus dipilih oleh partai itu adalah kader-kader partai yang betul-betul sudah berjuang untuk partainya. Sudah berdarah-darah untuk menjadi sudah meningkatkan kualitas dari partainya. Itulah yang sebenarnya yang harus dipilih kalau menurut yang Pak harus Martin, menjadi orang yang nomor 1 di partai itu yang muncul sebagai calon presiden. Baik. Itu yang penting. Terima Sebagai kasih kader Pak Martin. partai. Baik, terima kasih Pak Martin di Kalimantan Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Elman dikatakan Pak Martin barusan, bahwa harusnya kader terbaik parpol yang sudah berjuang untuk parpol lah yang dipilih untuk menjadi calon presiden. Apa memang begitu Bang? Ya, salah satu. Tetapi sebetulnya kan kader bangsa ini kan sebetulnya kan ada di tengah-tengah masyarakat kan. Karena yang kita pilih ini kan sebetulnya kan ya kader yang akan membangun bangsa. Dan akan menjadi pemimpin semua bangsa. Akan menjadi pemimpin semua bangsa. Meskipun beda partai atau bahkan tidak masuk partai. Jadi tidak harus yang terbaik di partai itu. Tapi kalau saya sih berpendapat yang terbaik di antara terbaik di tengah-tengah masyarakat. Gitu kan. Jadi itu yang mesti harus dipilih. Nah itu pertanyaan Pak Ramadan tadi Bang Elman, bahwa bagaimana rakyat, bagaimana pemilih bisa benar-benar melihat rekam jejak nama-nama ini kalau kemudian media massa tadi sampai disebut khusus oleh Pak Ramadan tidak membeberkannya dengan selengkap-lengkapnya. Bagaimana Bang? Sebetulnya kan selama ini cukup terbuka kok media massa katakanlah mengumumkan siapa Ganjar, siapa Anies, siapa Prabowo, dan siapa misalnya Kopipah, siapa misalnya Ridwan Kamil, semua terbuka. Sebenarnya sudah ada ya? Semua sudah ada, kan tidak mungkin satu saat kita umumkan kan kan tidak mungkin itu kan. Tapi kan dan sekarang ini Google bisa juga dipakai alat bantu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengetahui. Maka itu sebetulnya kan inilah pentingnya dari awal, sejak dini sebetulnya partai politik itu bagus juga mengumumkan minimal bakal calon presidennya kan gitu kan. Kalau penetapannya kan nanti Oktober. Betul. Itu kan domain KPU. Benar. Tapi sekarang domain masyarakat, dia ingin tahu supaya dari awal dia mulai menimang, mulai mempelototin, mulai menimbang-nimbang, mulai mencari tahu siapa kan. Memang sudah tahu, tapi ingin tahu sesungguhnya. Yang tidak boleh memang ya kalau ada kampanye hitam. Saya sudah jelaskan tadi dari awal, karena itu tidak bagus. Karena seringkali karena kita nggak suka, lalu kita mengada-ada yang tidak ada. Tapi kalau yang ada, katakanlah memang ada rekam jejak yang tidak bagus dari pilihan kita. Dari pilihan ini, buka kita debat, kan begitu kan. Tapi jangan lupa bisa juga itu kondisi masa lalu. Waktu juga bisa juga mengubah orang itu. Pasti. Nah ini juga nggak boleh kita nafikan. Jadi jangan juga misalnya kita tetap berpatokan kepada perilaku masa lalu. Kan ada yang berubah. Perilakunya kan berubah. Betul. Mungkin dulu begini, sekarang sudah berubah. Nah ini juga harus kita berikan poin gitu kan. Jadi dari semua yang positif digabung dengan yang negatif, mana yang muncul? Pertanyaan mendasarnya Bang Elman kembali lagi ke tadi waktu saya tanya ke Pak Bakir ya dari UIN Jakarta. Apakah memang masyarakat Indonesia, calon-calon pemilih yang berdasarkan sekian pemilu terakhir itu tingkat partisipasi pemilunya tinggi. Tapi apakah pemilih-pemilih ini termasuk Bang Elman dan saya benar-benar memang mau meluangkan waktu mencari tahu sungguh-sungguh apa yang sudah dilakukan nama-nama ini, atau memang dari awal sudah ada persepsi, kalau saya si A, maka apapun yang terjadi dulu dan sekarang pokoknya si A dan bukan si B dan bukan yang lain. Yang mana kira-kira terjadi? Memang pertanyaan ini yang membuat saya takut. Kenapa Bang? Jadi sama kayak dulu misalnya kan. Dulu kan ada pecah gesang. Apa itu ya? Pecah gesang derek. Bung Karno kan gitu kan. Oh oke. Nah, jadi ini juga sampai hari ini juga berlaku. Iya. Jadi orang
mau kampanye, mau 2 tahun, 3 tahun nggak ada urusan. Dia udah dari awal, saya milih Leo. Fanatis tuh ya? Fanatis, mau apapun Leo. Mau Leo ini juga salah Mau Leo ini gitu? salah kan nggak ada urusan. Siapa bilang salah? Dan ini yang kebanyakan Leo. Yang ada di Indonesia Yang ada di sekarang. Indonesia ini. Karena para elit, di Leo, saya mungkin, ini nggak bagus ini. Dulu dia bagus. Sekarang nggak bagus. Berusaha seksama meneliti ya apa yang sudah dilakukan. Dulu dia tidak bagus, sekarang dia bagus. Itu muncul dari saya dan Leo dan itu nggak terlalu banyak itu Di Indonesia. di Indonesia. Tapi yang lebih banyak seperti yang saya katakan tadi, Iya. pecah gesang. Mau apapun Yang terjadi, saya akan pilih Leo. pokoknya dia begitu. Pokoknya mau Leo apapun. Nah, Oke. kedua, belum lagi mohon maaf. Ya itu tadi serangan fajar itu. Oh, Ini yang warna biru, warna merah. amplop itu ya? Aduh, ini jadi itu yang saya katakan. Ini yang membuat orang kan bilang berapa sih sebetulnya biaya apa untuk Menjadi capres. biaya capres ini? Iya. Cukup nggak misalnya 1 M? Mau apa kau katanya kan? Emangnya mau apa? Mau arisan RT aja kau? 1 M itu 1 miliar maksudnya ya? 1 M kan? Kurang itu. Jadi berapa? Aduh, bicara T katanya kan. Aduh. Jadi ini yang lalu uang itu kemana kan gitu kan? Macam-macam lah. Iya. Bagi ini sekarang berapa provinsi nih? Bagi provinsi, bagi kabupaten kota, bagi kecamatan. Akhirnya kalau 100 triliun itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu kan omong-omong ya, Pak? Omong-omong. Belum tentu benar. Ini saya nggak percaya ini. Saya juga nggak percaya. Saya nggak Bang. percaya. Karena saya nggak pernah dapat. Tapi ini yang sering diomongin kan gitu. Iya, kan. iya. Jadi itu sudah dua hal kan. Betul. Satu tadi pecah gesang. Iya. Harusnya. Ya. Pecah gesang derek Leo. Pecah gesang derek Elman. Iya. Nggak ada urusan. Iya. Mau apapun yang apapun dilakukan. Leo, udah dah. Pokoknya- Dan kepada orang-orang seperti ini, dan ini kebanyakan, ini tidak akan ada gunanya kampanye. Oke. Kan gitu. Oke. Tambah lagi seperti yang saya katakan tadi Leo, Iya. ini warna biru, warna merah begini. Gizi itu ya. Gizi. Iya kan? Apa? Ya begitu kita datang, dia gini. Gimana? Kantongnya ada isi enggak kan gitu kan? Atau kantongnya berapa tebal juga, Bang? Ya, mana isi tasnya. Jadi bukan ya gizi, isi tas dan sebagainya. Itu. Iya. Dan itu yang membuat kita nanti akan ketika selesai Pilpres baru kita menyesal. Kenapa? Ini rupanya. Begitu selesai Pilkada, ini rupanya. Aduh, tolong kami. Iya. Sudah 5 tahun ini jalan tidak ada. Iya. Saya pernah begitu. Gimana ini? Bagaimana? Kau yang milih. Oh, pernah ada yang mengeluh ke Bang Elman maksudnya? Kau yang milih, tahankan. Makanya kalau supaya tidak begini, kau harus rasional. Iya. Jangan kau terpengaruh gara-gara saya kasih sesuatu sama kau. Dan ini yang apa? Jadi Iya. maka saya apa yang dikatakan oleh Mas Bakir tadi, ini memang kebanyakan irasional. Bang, pertanyaannya begini. Kebanyakan ya itu tadi nggak ada urusan rasionalitas. Pertanyaannya Bang, kita kan bangsa kita ini sudah mau berumur 80 tahun ya. Betul. Dan kalau kita lihat, mestinya sih logika normalnya itu sudah cukup untuk kemudian kita menjadi lebih cerdas, menjadi lebih dewasa. Apakah kita tidak bisa berharap di 2024, Bang, Februari nanti, pemilihan ini akan benar-benar lebih rasional sehingga kemudian kita memilih bukan hanya karena persepsi yang selama ini terbangun, juga salah satunya karena media sosial, Bang Elman? Ya, saya sih berharap seperti itu. Berharap seperti itu. Ini yang sebetulnya yang harus dijawab oleh para ketua umum partai. Karena mereka yang menentukan. Mereka sebetulnya kan ujung tombaknya, Iya. lokomotifnya. Iya. Apa yang mereka sajikan itulah yang akan diikuti rakyat kan gitu. Yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit, Hanya ya. sedikit. Ketua umum ini. Kalau misalnya apa? Bagi 20%. Kan paling banyak 4. Iya ya. Iya kan? Iya. 4 koalisi kan? 4 kekuatan. 4 kekuatan. Kalau dari 4 kekuatan ini aja sudah rasional, sudah benar-benar melakukan telaah, seperti yang saya katakan tadi, andai kata misalnya pemimpin partai politik
pada saat itu betul-betul rasional, maka Ali Sadikin lah menjadi presiden kan gitu. Karena prestasinya pada saat menjadi gubernur Jakarta. Dunia mengakui kepemimpinan Ali Sadikin, ketegasan, kejujuran, apa yang tidak ada sama Sadikin. Mungkin karena nggak ada media sosial waktu itu, Bang. Ya itulah. Tapi maksud saya, kalau pada saat itu pimpinan parpol rasional, kita sudah pernah punya Presiden Ali Sadikin, dan mungkin negara ini sudah lama terbangun. Tidak seperti sekarang terseot-seot kan gitu kan. Apa yang bisa kita sumbangkan, Bang, supaya kemudian kita benar-benar menimang calon presiden dengan rasional? Kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, saya teringat dengan pada zaman dulu Hitler ya, ada perwira propagandanya, Goebbels, yang mengatakan bahwa kalau kita dibombardir terus dengan satu informasi walaupun salah, maka kita akan percaya bahwa yang salah itu menjadi benar. Kan artinya itu kan pencitraan, Bang. Nah kalau sekarang kita melihat begitu hebatnya pencitraan terjadi di media sosial, bukan hanya bakal calon presiden, kita semua terbiasa dengan itu. Bagaimana memastikan bahwa masyarakat benar-benar bisa melihat kinerja yang real, yang asli, dan bukan pencitraan saja dari seorang calon presiden ini, Bang? Ya mungkin gini ya, kalau dari elit politik saya nggak bisa berharap banyak. Dari elit politik? Nah, saya nggak berharap banyak, karena mereka ya sudah pasti terikat dengan keputusan masing-masing ya. Garis partainya. Garis partainya kan. Tapi saya harapkan misalnya katakanlah yang saya bisa berharap banyak adalah media massa misalnya kan. Media massa seperti kita ini, Metro TV, Media Indonesia, yang punya podcast, ya saya ajaklah. Mari kita mari kita suguhkan informasi yang benar tentang siapa bakal calon presiden ini. Apa adanya aja kita suguhkan tanpa ada bumbu-bumbu dan tidak ada maksud untuk menjelekkan atau memuji, sama sekali tidak. Hanya memotret saja. Hanya memotret aja. Dan kita jangan juga mau terpengaruh ajakan untuk meningkatkan pencitraan seseorang. Karena mari saya ajak para media massa ya yang juga punya podcast, mari kita suguhkan ini supaya masyarakat ini terbantu. Mungkin tidak semuanya bisa kita selamatkan. Kita ajak, tapi paling tidak orang yang berpikir yang saya katakan tadi pecah gesang derek Leo, itu kita bisa kurangi. Kita ajak untuk jadi lebih rasional. Lebih rasional. Nah ini loh. Yang ini kalau kita milih ini, kelemahannya ini, kelebihannya ini. Sama juga dengan ini. Dan kita juga kalau ada yang buat kampanye hitam, kita ingatkan, jangan, nggak bagus loh. Kita tolak. Kita tolak. Setidaknya kita jangan mau memuat seperti itu. Baik. Itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini supaya kita tidak salah pilih. Jadi betul-betul orang yang kita pilih 2024 nanti adalah orang yang tepat untuk membangun bangsa dan negara dan mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45 merah putih. NKRI harga mati. Gitu kita kunci dan kita aminkan. Semoga itu bisa terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita boleh bersyukur bisa leluasa untuk mencermati rekam jejak para capres karena mereka sudah dicalonkan jauh-jauh hari. Rekam jejak menjadi tolok ukur paling sesuai untuk menilai calon presiden pada pemilu 2024. Saatnya kita mengamati kinerja dan komitmen mereka, juga kapasitas dan kualitas para capres dalam memimpin rakyat. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan juga luangkan waktu untuk menimang capres. Selamat pagi, sampai jumpa.